Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder BPATI, yang saya hormati Bapak Ranggi Pratama Murti Kusuma MPD selaku Direktur BPATI, yang saya hormati Bapak Gelikian Pradana selaku narasumber pada kegiatan malam hari ini, serta Bapak Ibu peserta kegiatan workshop virtual pembuatan kuis pembelajaran dengan kuisis berbantuan artificial intelligence atau AI yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta kegiatan yang hari ini menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi pada kegiatan yang diselenggarakan oleh guru inspiratif ini, Bapak Ibu. Nah, pada malam hari ini merupakan hari pertama kegiatan ini berlangsung melalui Zoom, di mana nantinya kita akan ada serangkaian kegiatan mulai hari ini hingga hari Jumat, Bapak Ibu. Untuk Zoom, kita akan bertemu secara virtual seperti ini dari hari ini, malam ini, hingga 2 malam berikutnya, Bapak Ibu. Sehingga nanti Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu bisa menyimak terlebih dahulu apa saja yang disampaikan oleh narasumber, dan kemudian Bapak Ibu nanti bisa mempraktekkan, bisa sekaligus penyimak, atau mungkin Bapak Ibu nanti bisa praktekkan setelah kegiatan berlangsung. Tentunya nanti kami akan bagikan juga rekaman kegiatannya Bapak Ibu, karena kegiatan ini sudah kami rekam. Nanti rekamannya akan kami bagikan juga ke grup WA yang sudah tersedia Bapak Ibu. Kemudian selain 3 pertemuan tersebut, Bapak Ibu di luar 3 pertemuan tersebut bisa berdiskusi secara interaktif melalui grup WA yang sudah kami sediakan. Di grup WA tersebut sudah kami gabungkan narasumber. Nantinya Bapak Ibu bisa berdiskusi melalui grup tersebut, menanyakan mungkin ada hal-hal yang kurang jelas, atau mungkin Bapak Ibu mengalami kendala ketika prakteknya, begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa berdiskusi di sana bersama narasumber, atau mungkin bisa berdiskusi juga dengan sesama peserta nantinya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu terkait administrasi, pada kegiatan kami di workshop virtual ini Bapak Ibu tidak perlu lagi memikirkan terkait dengan presensi terutama Bapak Ibu. Karena daftar hadir itu nanti sudah kami siapkan Bapak Ibu, dan akan kami kirimkan beserta dengan administrasi yang lain seperti sertifikat dan lain sebagainya. Sehingga Bapak Ibu cukup fokus menyimak apa saja yang akan disampaikan pemateri. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menyiapkan 2 perangkat sekaligus jika berkenan, atau jika ada perangkatnya, di mana satu perangkat digunakan untuk menyimak dan satu perangkat bisa digunakan juga untuk prakteknya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu silakan kalau ingin menyimak terlebih dahulu tidak masalah, karena Bapak Ibu nanti bisa praktek kembali melalui rekaman yang akan kami bagikan, atau Bapak Ibu bisa mempraktekannya di luar pertemuan Zoom-nya, begitu Bapak Ibu. Baik, sebelum kami mulai untuk kegiatan ini, yang pertama akan ada sambutan dari Bapak Randi Pratama Murti Kusuma MPD selaku Direktur P4I. Kepada Pak Randi, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga sehat selalu Bapak Ibu, lancar aktivitas Bapak Ibu semua. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berjumpa lagi Bapak Ibu di kegiatan Guru Inspiratif Indonesia dengan nama workshop virtual dengan tema pembuatan kuis pembelajaran dengan kuisis berbantuan AI. Nah, ini merupakan workshop yang pertama Bapak Ibu di bulan November, karena nantinya ada 3 workshop sejenis gitu ya. Mungkin yang sudah bergabung di 3 workshop tersebut di minggu pertama Bapak Ibu nanti akan membuat kuis pembelajaran seperti ini. Kemudian kalau Bapak Ibu lanjut di minggu yang kedua, nantinya ada bagaimana membuat
poster pembelajaran dengan Canva, tetapi juga dipadukan dengan AI. Dan yang ketiga, bagaimana membuat komik pembelajaran online gitu ya dengan AI. Nah, tiga materi tersebut merupakan materi yang terkait dengan AI atau bisa disebut dengan singkatannya adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, ini merupakan salah satu tema yang bisa dikatakan kekinian, yang up to date Bapak Ibu, karena sangat tren sekali, bahkan di tahun ini gitu banyak sekali orang-orang yang gencar sekali memanfaatkan AI gitu ya. Mulai dari yang kemarin mungkin ya banyak membuat kartun-kartun ya, kartun-kartun Disney dengan hanya bantuan deskripsi dan sebagainya. Kemudian kita sering pakai mungkin ya AI ini ya, nggak terasa kita pakai mungkin Instagram atau TikTok ketika kita atau Snapchat ya ketika kita menyorotkan filter ke wajah kita dan wajah kita berubah menjadi hewan, animasi dan sebagainya itu juga merupakan AI. Dan nantinya kita akan terapkan AI itu dalam pembelajaran, bukan hanya sekedar untuk gambar, tetapi bisa juga membantu aktivitas pembelajaran kita. Ya namanya AI pastinya banyak yang sifatnya pro kontra ya. Seperti pertama kali Bapak Ibu mengenal aplikasi atau HP Android pasti pro kontra gitu dengan kecanggihan teknologi. Termasuk juga AI banyak pro kontra. Tetapi ketika kita mampu memanfaatkannya dengan baik, AI ini nantinya juga akan menjadi sarana yang nanti akan mempermudah Bapak Ibu dalam proses kehidupan sehari-hari, khususnya karena kita topiknya adalah pendidikan dan nantinya juga AI ini akan membantu proses pembelajaran. Nah, mungkin itu sedikit gambaran dari kegiatan-kegiatan Guru Inspiratif Indonesia. Tetap semangat Bapak Ibu. Nantinya selama 3 hari ke depan kita akan Zoom tentang materi kuis pembelajaran ini dan dilanjutkan 2 hari melalui grup WhatsApp. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Pak Randi. Kemudian kita akan masuk ke kegiatan utama kita pada malam hari ini Bapak Ibu, yakni pemaparan materi dari narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Pak Telik Yan Pradana. Beliau sudah sering mengisi di kegiatan-kegiatan kami di workshop virtual maupun webinar dan diklat yang lainnya. Bapak Ibu nanti bisa dibimbing beliau untuk memanfaatkan AI dari kuis ini dan Bapak Ibu silakan bisa menyiapkan terlebih dahulu perangkatnya, perangkat untuk menyimak terutama jika ada Bapak Ibu juga bisa siapkan perangkat untuk prakteknya. Namun untuk hari pertama biasanya Bapak Ibu cukup menyimak terlebih dahulu karena masih lebih ke hal-hal yang mendasar terlebih dahulu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya persilakan kepada narasumber Bapak Klik yang Pradana untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Klik. Baik, terima kasih Mas Arief. Selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentu senang sekali Bapak Ibu di malam hari ini kembali di bulan November. Di awal minggu ini kita dapat bertemu kembali gitu ya Bapak Ibu dengan Bapak Ibu guru hebat tentunya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Guru Inspiratif Indonesia, terkhusus kepada Pak Randi Pratama dan juga rekan-rekan tim dari Guru Inspiratif Indonesia yang tentunya selalu memfasilitasi Bapak Ibu untuk meningkatkan kapasitasnya dalam proses pembelajaran dan mengenal bagaimana fitur-fitur digital Bapak Ibu. Dan salah satunya yang akan kita bahas di hari ini dan 3 hari mendatang adalah platform Quizzes. Yang ini merupakan platform yang selalu berkembang Bapak Ibu. Jadi platform Quizzes ini sudah muncul cukup lama begitu ya, tapi pengembangannya itu sangat cepat. Bahkan berkembangnya AI, Quizzes juga memunculkan fitur-fitur AI, dan itu perlu sekali kita tahu karena fitur AI ini sangat-sangat mempermudah. Bagi yang sudah pernah menggunakan Quizzes pasti sudah sering gitu ya membuat soal dengan sangat mudah dengan waktu yang singkat. Tapi ini waktunya lebih singkat lagi ketika ada fitur AI dalam Quizzes Bapak Ibu. Dan pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, untuk pertemuan pertama, Bapak Ibu saya akan menjelaskan bagaimana pemanfaatan Quizzes dengan AI, tapi saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini merupakan salah satu fitur dari Quizzes gitu ya, AI. Dan kalau yang barusan
sering-sering muncul adalah bagaimana membuat kartun Disney itu, salah beberapa karakter-karakter yang muncul. Saya pun juga, wah saya coba juga deh. Ini beberapa karakter yang kalau cari guru dengan puisis gitu munculnya, wah dominan warna ungu gitu kan, dominan warna ungu, dan juga keren juga ternyata Bapak Ibu dengan fitur-fitur AI ini. Namun AI nanti itu tentunya kita akan gunakan bagaimana mempermudah menggunakan puisis. Tapi sebelum sebelum lanjut nih, saya mau tahu dulu nih Bapak Ibu. Saya mau tahu dulu di ruangan ini siapa yang hobi atau yang sering menggunakan puisis atau baru tahu aplikasi Quizzes ini, Bapak Ibu. Boleh tulis di kolom chat deh. Saya mau tahu dulu dari Bapak Ibu, sudah pernahkah, sudah sering pakaikah, atau baru mengenal, atau baru mau belajar. Nah, ini perlu sekali. Silahkan Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Saya mau tahu nih di malam hari ini yang sudah sering pakai, baru mau belajar. Waktu COVID sering pakai, pernah tapi jarang digunakan, belum kenal, baru sekali mencoba, belum tahu, sering pakai tapi tanpa AI, sudah dan jarang. Wah, ini banyak, jarang pakai. Baik, eh dari beberapa Bapak Ibu yang sudah menuliskan begitu ya, ini menjadi satu hal yang mungkin perlu kita pelajari. Kuisis ini mulai dari basic gitu ya Bapak Ibu. Kuisis ini mulai dari basic. Untuk fitur-fitur yang lebih advance, hari kedua saya akan bahas semuanya Bapak Ibu. Hari kedua saya akan bahas secara lengkap. Namun untuk pertemuan pertama ini, karena kita perlu sekali untuk memulainya dengan startnya yang sama antar satu guru dan pengajar yang lain, kita akan bahas Quizzes ini dari awal. Dan perlu sekali Bapak Ibu ketahui bahwa Quizzes ini platform yang bisa digunakan secara online, secara semi online, jadi anak didik nggak pakai gadget juga bisa pakai. Jadi itu yang menjadi salah satu keunggulan nanti Quizzes, perlu sekali kita pelajari dan bisa kita terapkan ke anak didik kita. Tapi sebelumnya mungkin perkenalkan dulu Bapak Ibu, nama saya Klian Pradana. Bapak Ibu juga bisa kunjungi di media sosial saya apabila mau nanti ada pertanyaan gitu, boleh di DM Instagram saya. Silahkan boleh add juga di Instagram saya Klian, atau melihat karya-karya saya juga ada beberapa panduan tentang menggunakan kuisi secara basicnya ada di YouTube saya, yaitu Mr. Klik. Nah, beberapa hal yang sering saya lakukan itu, saya juga sebagai duta teknologi Kemdikbudristek, dan juga salah satunya adalah kuisi super trainer. Jadi Bapak Ibu nanti bisa untuk menanyakan apabila ada kendala ataupun ada beberapa pertanyaan, baik di forum ini, baik di forum WA, ataupun kalau setelah pelatihan boleh DM Instagram ke saya untuk menanyakan beberapa fitur, misalnya ada kendala setelah pelatihan. Jadi santai saja Bapak Ibu ya. Kita akan awali ini dengan penjelasan yang tentunya nanti akan mempermudah Bapak Ibu mengenal dengan mudah, dan saya akan jelaskan secara gamblang. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa memberikan rambu-rambu kalau saya menjelaskannya terlalu cepat. Silakan boleh ditulis di komentar, Pak, pelan-pelan, dan pelan-pelan Pak Supir gitu. Boleh lah, tulis di situ, boleh pelan-pelan gitu, boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti kita akan bahas di sini. Nah, Quizzes dengan AI itu menjadi salah satu unggulan. Menurut saya menjadi salah satu unggulan. Ketika pengguna Quizzes saja sebelumnya, itu sangat mempermudah saya. Karena Quizzes ini satu fitur kuis yang di dalamnya sudah banyak bank soal yang ada di dalamnya. Dengan banyak database itu, Quizzes ini memunculkan fitur AI yang sangat mempermudah. Membuat kuis cukup dengan, boleh dibilang 1 menit buat kuis, bisa nggak? Bisa banget. Itu ketika kita gunakan kuis. Untuk menggunakannya mudah atau enggak? Mudah, Bapak. Untuk digunakan dengan siswa, apakah harus dengan siswanya punya gadget semua? Itu lebih baik rekomendasi. Tapi kalau misalnya memang di sekolah itu tidak boleh menggunakan perangkat HP ataupun smartphone, bisa juga digunakan dengan mode kertas. Berarti yang online adalah gurunya saja. Yang online adalah gurunya saja. Jadi banyak hal yang nantinya akan saya bahas gitu ya. Dan tentunya banyak alternatif yang bisa nantinya digunakan oleh Bapak Ibu di kelas, baik itu full online ataupun semi online.
Nah, dan AI ini akan membuat kerja kita semakin cepat gitu ya. Kerja kita, oh ini bikin bikin assessment formatif cepat, oh bisa. Pakai kuisis, oke. Kalau biasanya pakai apa namanya Google Form, terus nanti pindah ke kuisis atau copy ke kuisis bisa nggak? Bisa juga. Banyak alternatifnya. Banyak alternatifnya. Nah, itu nanti kita akan bahas bagaimana penggunaannya dan kita punya agenda yang akan kita bahas Bapak Ibu ya. Beberapa agenda yang saya bahas di awal ini, yang pertama adalah mengenal dulu kuisis itu seperti apa, aksesnya di mana, terus halaman awalnya seperti apa, dan paling penting adalah mendaftar akunnya, mendaftar akun kuisisnya. Dan tentunya karena kita menggunakan perintah yang sama, saya kira Bapak Ibu silahkan boleh untuk men-setting bahasanya kita pakai bahasa Indonesia, supaya nanti perintah-perintah yang saya sampaikan ke Bapak Ibu itu sama begitu ya. Dan nanti yang section 2 kita akan membahas tentang peran gurunya, dan section yang ketiga ini akan membahas tentang siswanya. Nah, itu yang tentunya Bapak Ibu nanti akan kita bahas. Tapi sebelumnya saya lihat di beberapa chat mungkin Bapak Ibu perlu sekali untuk pastikan jaringannya bagus, pastikan sudah connect audio agar kita bisa sama-sama belajar, dan di sini secara share aman, secara suara aman, mungkin Bapak Ibu yang perlu sekali untuk memastikan jaringan dan juga perangkatnya. Apabila nanti ada gangguan, jangan khawatir Bapak Ibu, ada rekamannya yang bisa untuk Bapak Ibu simak. Baik, kita akan bahas untuk section yang pertama. Jadi section ini merupakan tahapan yang perlu Bapak Ibu ketahui dari awal, Nah, ketika mungkin yang sudah pakai kuisis gitu ya, kuisis itu bentuknya seperti apa? Yang biasa dikenal oleh Bapak Ibu, kuisis ini merupakan salah satu kuis publik online begitu ya. Bisa pilihan ganda, bisa main langsung di kelas, bisa mode PR. Ini secara basic mungkin yang dikenal itu. Tapi banyak di dalamnya Bapak Ibu, banyak di dalam kuisis itu fitur-fitur yang bisa nanti Bapak Ibu untuk explore gitu, yang bisa Bapak Ibu untuk explore. Bentuk soalnya tidak hanya pilihan ganda. Bentuk soalnya ada isian singkat. Ada menyusun ulang ada, seret lepas ada, drop down ada, jawaban audio ada, jawaban menggambar ada, bahkan respon matematika juga ada. Untuk awal yang biasanya yang saya gunakan yang untuk membantu itu adalah fitur yang sering sekali digunakan membantu di sini itu teleportasi. Nah, fitur teleportasi ini menyerupai fitur AI yang digunakan untuk mengambil dari bank soal yang sudah ada di kuisis. Soal apa saja tersedia biasanya di kuisis. Teleportasi itu mengambil beberapa soal. Tapi nanti Bapak Ibu dengan fitur AI, kita tidak perlu pakai teleportasi. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya ada gangguan jaringan di wilayahnya Pak Klik. Dimohon tunggu sebentar Bapak Ibu, sembari kami sambungkan ulang ke Pak Klik. Mohon tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Ini Pak Klik sudah join kembali. Baik, mohon maaf Bapak Ibu untuk suara hilang, kebetulan tadi mati listrik sebentar. Semoga ini aman ya Bapak Ibu. Untung langsung nyala. Kita cek deh. Baik, suara saya sudah terdengar Mas Arief? Sudah Pak, sudah. Aman ya? Wah, saya lanjutkan kembali nih Bapak Ibu.
ternyata terjadi insiden. Saya akan share screen kembali deh. Ada satu pertanyaan ketika Bapak Ibu nanti akan menggunakan kuis, itu perlu mempunyai akun kuis gitu ya. Perlu mempunyai akun kuis, dan akun kuis itu ada satu akun pro dan juga akun biasa. Dan untuk mendapatkan akun pro itu cukup mudah Bapak Ibu untuk mendapatkan akun pro. Nanti Bapak Ibu bisa klik dengan kode referral yang saya berikan. Nanti Bapak Ibu ketika buat akun yang baru nanti akan mendapatkan akun pro selama 1 bulan. Itu ketika Bapak Ibu nanti akan menggunakan akun pro. Nah, yang akan kita pelajari nanti ketika fitur-fitur kuisis ini ada banyak, mulai dari pakai Google Form bisa, pakai Excel untuk dijadikan langsung kuis bisa, dan tentunya satunya fitur AI ini yang akan sangat membantu. Nanti Bapak Ibu akan saya demonstrasikan, dan tentunya Bapak Ibu juga akan mempraktekkannya secara langsung. Nah, di sini beberapa yang sudah bergabung tadi, sudah banyak yang menggunakan kuisis. Nah, pastikan Bapak Ibu sudah punya akunnya atau belum. Nah, ini boleh cek ditulis di kolom komentar. Yang sudah boleh tulis sudah, yang belum boleh tulis belum. Saya mau tahu Bapak Ibu seberapa bagian yang sudah ataupun yang belum memiliki akun kuisis. Belum, sudah punya, belum punya, belum. Banyak. Sudah punya tapi basic. Baik. Wah, yang belum cukup banyak. Wah, berarti kalau yang belum, ini kesempatan Bapak Ibu untuk mendapatkan akun pro, mencoba akun pro secara 1 bulan. Nanti juga saya akan berikan strateginya supaya gimana sih kalau dapat akun pro-nya terus-terusan, bisa nggak? Gitu kan? Nah, nanti saya akan berikan. Untuk kesempatan kali ini, saya akan jelaskan sekali. Kemudian saya akan praktekkan sekali. Dan nanti Bapak Ibu akan boleh mempraktekkan secara langsung untuk mendaftar kuisis. Jadi saya akan menjelaskan dulu, tolong jangan dipraktekkan langsung. Saya akan menjelaskan dulu, baru nanti Bapak Ibu saya akan demonstrasikan dan Bapak Ibu juga boleh mendaftarkannya. Untuk mendapatkan akun kuisis, Bapak Ibu, begini, kuisis itu bisa diakses dengan menuliskan kuisis.com. Z-nya ada 2. Kemudian langkah yang harus Bapak Ibu lakukan begitu ya, itu Bapak Ibu silahkan pilih masuk. Bagaimana kalau misalnya saya belum punya akun? Pilih saja masuk, nggak apa-apa Bapak Ibu. Pilih saja masuk. Kemudian kalau sudah pilih masuk, Bapak Ibu, kita akan pilih selanjutnya, yaitu memilih lanjut dengan akun Gmail. Saya sarankan dengan akun Gmail bisa, dengan akun Belajar ID juga tidak masalah. Tapi akun itu hasilnya akan sama-sama saja, tidak seperti Canva, berbeda. Jadi pilih saja dengan akun email. Nanti kalau sudah akun email, Bapak Ibu pilih akun email yang ada di komputer atau perangkat Bapak Ibu, langsung pilih saja salah satu, otomatis akan ada pilihan. Ini yang penting gitu. Bapak Ibu silakan pilih yang pertama adalah memilih sekolah. Saya berencana menggunakan kuisis untuk sekolah dan saya adalah guru. Ya, saya adalah guru. Kalau untuk siswanya silakan boleh memilih sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Apakah tidak ada yang memiliki akses HP di kelas, atau kadang-kadang, atau boleh. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan sesuaikan dengan kondisinya, dan yang terakhir adalah memilih mata pelajaran apa yang diajarkan. Kalau tidak ada, boleh memilih pengembangan profesional pun enggak. Ya, saya akan ulangi sekali lagi. Jadi Bapak Ibu, pertama buka kuisis.com. Setelah itu pilih masuk, gitu ya. Pilih masuk. Setelah pilih masuk, silahkan Bapak Ibu pilih lanjut dengan akun Belajar ID atau akun Gmail-nya. Kalau sudah dengan akun Gmail-nya, pilih akun Gmail yang sesuai Bapak Ibu ada. Ingat-ingat akun Gmail yang Bapak Ibu pilih. Kemudian pastikan Bapak Ibu memilih sekolah, guru, dan juga pilih kondisi HP untuk anak-anak boleh atau enggak, ya. Dan pilih di sana selanjutnya adalah mata pelajaran apa yang diajarkan. Kalau sudah, otomatis Bapak Ibu akan punya akun kuisis dengan sesuai gitulah.
yang sesuai dengan mudah di sana, Bapak Ibu akan mendapatkan akun Quizzes di sana. Oke, untuk mempraktekannya, saya akan praktekkan kepada Bapak Ibu. Saya akan praktekkan membuka Quizzes langsung dan juga akan membagikan afiliasinya ke Bapak Ibu, gitu ya, link ke Bapak Ibu agar Bapak Ibu mendapatkan akun Pro Edukasi. Begini, saya akan buka dulu Quizzesnya. Nah, aksesnya cukup quizzes.com. Nah, ini tampilan kalau buat saya udah masuk gitu ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan akun Pro, Bapak Ibu silahkan akun Super, cukup membagikan link begitu ya, cukup membagikan link untuk mendapatkan gratis. Contoh punya saya berhasil untuk mengundang 17 guru bergabung, berarti saya punya 115 hari tersisa. Bisa nggak mengajak guru yang lain gitu, atau Bapak Ibu mengajak guru dengan link yang sama? Saya akan coba ulangi, dengan akun yang lain. Jadi ketika kuisi sudah diakses, saya akan bagikan linknya juga. Kita pilih masuk. Setelah masuk, kita pilih email. Selanjutnya kita pilih mana yang mau digunakan begitu ya. Contoh ini. Nah, karena sudah pernah didaftarkan, jadi Bapak Ibu akan mendapatkan istilahnya di sini akan mendapatkan akunnya langsung sesuai. Nah, untuk mendapatkan akun Pro saya akan bagikan ke Bapak Ibu untuk linknya, begitu ya. Saya akan bagikan linknya untuk Bapak Ibu di sini. Masuk ke link yang satunya, nanti Bapak Ibu bisa praktekkan boleh dengan penawaran yang tentunya menawarkan akun super begitu ya, menawarkan akun super. Wah, ternyata udah maksimal nih Bapak Ibu. Saya untuk mengundangnya ke Bapak Ibu saya udah nggak bisa. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa yang sudah punya akun deh. Boleh yang sudah punya akun silahkan boleh login dan bisa bagikan linknya ke Bapak Ibu yang bergabung di sini. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan akun supernya, gitu. Karena saya sudah mengundang akunnya cukup banyak, gitu ya. Jadi tidak bisa untuk menambahkan ajak guru lain untuk bergabung. Mungkin ada Bapak Ibu yang punya afiliasi atau coba mendaftar untuk mendapatkan akun basic juga nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu silahkan boleh untuk mendaftar, gitu ya. Saya akan ulangi sekali lagi. Pertama kita akses quizzes.com, ini Bapak Ibu boleh untuk dipraktekkan langsung. quizzes.com. Kemudian kita pilih masuk, gitu. Kita lanjutkan dengan akun Gmail. Nah, silahkan pilih akun yang diinginkan, begitu ya, akun yang diinginkan. Nah, ini ada nih. Sudah ada yang mengirimkan di sini, Bapak Ibu boleh klik ya. Kalau untuk bergabung dari R12 ini boleh diklik. Bapak Ibu nanti akan mendapatkan akun super dua-duanya, yang membagikan dan juga yang dibagikan, Bapak Ibu. Silakan, boleh Bapak Ibu untuk dicek di sana untuk mengajak akun gurunya. Boleh diklik dari yang R12, gitu ya. Boleh diklik dari yang R12 ini. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan akun super bersama-sama. Kita akan klik tuh Pak ya. Klik, satu. Wah, ini ada lagi. Silakan, boleh Bapak Ibu. Ini berbagi akun super semuanya. Jadikan akun super dengan cara mendaftar dari link yang dibagikan oleh Bapak Ibu. Boleh, silakan. Ini saling berbagi.
Wah, ini sudah berbagi banyak ya. Nah, contoh kalau saya mau pakai ini berarti saya akan pilih sekolah, saya akan pilih guru. Kemudian kalau di sekolah saya itu boleh pakai HP, saya akan pilih ya. Ya, saya ulangi sekali lagi. Ketika diklik di sini menggunakan akunnya, saya akan pilih. Wah, ini referralnya udah banyak. Pilih sekolah, pilih guru, kemudian pilih ya. Nah, kalau sudah, ini kita akan mendapatkan akun super ketika sudah melakukan kuis, Bapak Ibu. Kalau sudah melakukan kuis dengan anak-anak, otomatis akun Bapak Ibu akan menjadi akun super. Nah, ada yang sudah berhasil membuat akun atau mendaftar akun, Bapak Ibu boleh tulis di kolom komentar kalau yang sudah berhasil membuat akunnya. Jadi ketika di sini sudah ada nama kita, jadi Bapak Ibu sudah berhasil untuk memiliki akun Kuisis. Wah, Bu Nureaningsih sudah berhasil. Ada lagi yang lain, silakan boleh diulangi atau misalnya ada yang pertanyaan bagaimana mendaftarnya, boleh silakan Bapak. Jadi untuk mendaftar Kuisis ini cukup mudah, cukup dengan bermodalkan akun apa namanya? Akun Google, nanti Bapak Ibu bisa untuk mendapatkan akun Kuisis basic. Namun kalau misalnya pengen memiliki akun super begitu, berarti Bapak Ibu silahkan boleh untuk mengeklik referral yang sudah dibagikan. Kalau untuk subjek silahkan pilih mapel yang Bapak Ibu ajarkan. Subjeknya apa gitu ya. Udah ada yang gratis ya, gratis pun sebenarnya sudah oke Bapak Ibu, bisa untuk dimanfaatkan gratis pun nggak masalah. Udah ada yang gratis, oke. Silahkan Bapak Ibu, kalau yang sudah berhasil atau yang bermasalah, terganggu, boleh tuliskan di kolom komentar. Nanti baik saya pandu akan saya ulangi bagaimana untuk mendaftar. Silahkan. Dari Bu Susianti, subjeknya silahkan pilih mapelnya, Bu. Boleh pilih mapel yang diajarkan. Ini berbagi referral. Lagi. Ulang, boleh. Untuk ulang, saya akan ulang sekali lagi. Saya akan ulang. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengakses puisi, silahkan boleh untuk klik link yang dibagikan oleh rekan-rekan. Yang dibagikan oleh rekan-rekan. Jadi rekan-rekan itu membagikan kode referral yang bisa sama-sama saling menguntungkan akan mendapatkan akun pro, akun super. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu cukup dengan akun basic, yang perlu dilakukan cukup mengakses puisis.com. Puisis.com. Nah, cukup akses puisis.com saja, nanti Bapak Ibu akan mengakses ke akun yang seperti ini, tampilannya seperti ini. Kemudian kita pilih masuk, gitu, kita pilih masuk. Nah, kalau sudah pilih masuk, untuk buat akun sendiri, pilih email yang ada di komputer kita, email yang ada di komputer kita, di laptop Bapak Ibu juga. Kemudian silahkan pilih akun emailnya, pilih salah satu, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu akan memilih ini yang paling penting. Yang sering muncul pilihannya ketika akun itu baru didaftarkan adalah memilih sekolah, guru, dan juga pilihan yang lain. Konsekuensinya bagaimana kalau kita memilih siswa bukan guru? Salah nih ngeklik memilih siswa bukan guru. Bapak Ibu tidak akan bisa membuat soal Bapak Ibu. Jadi makanya Bapak Ibu perlu untuk memilih guru, teacher. Nah, ini. Kalau mau akun super berbeda lagi. Kalau untuk akun super, Bapak Ibu silahkan klik link yang ada di kolom chat. Klik link yang ada di kolom chat. Oke. Kalau guru bahasa Arab, pilih mapel yang mana? Pilih bahasa internasional aja, Bu. Pilih bahasa apa atau pengembangan itu nggak masalah. Kita klik ini. Nah, otomatis kita diminta untuk masuk. Masuknya ada di bagian kanan atas kalau dengan klik link. Langsung kita akan pilih salah satu. Kalau sudah masuk, ngeklik,
dia akan sama-sama akan mendapatkan akun super. Tapi kalau sudah melakukan menjadi host quiz baru akan menjadi akun super. Seperti ini. Oh, ini dari Pak Abrod. Kalau munculnya seperti ini, kode kuisnya langsung di-close, Pak. Oh, karena sama-sama Bapak sudah akun lama, berarti tidak bisa. Akun super ini hanya bisa digunakan untuk pendaftar baru. Kalau untuk pendaftar lama, berarti harus membagikan akun supernya. Nah, kalau untuk yang lama, harus membagikan akun supernya dengan cara klik yang ada di samping. Nah, ini harus membagikan link referralnya yang ada di sebelah kiri. Kalau untuk agama bagaimana? Mapel itu sebenarnya hanya opsional saja. Bapak Ibu boleh memilihkan mapelnya apa saja, boleh misalnya agama memilih pengembangan development, itu nggak masalah. Karena tidak menentukan, hanya itu referensi saja. Jadi kalau untuk mapelnya boleh Bapak Ibu untuk Bapak Ibu boleh untuk memilih mapelnya apa saja. Oke, tahan dulu Bapak Ibu, tahan dulu untuk membagikan referralnya. Begini, saya akan bagikan strateginya supaya Bapak Ibu mendapatkan akun super, gitu ya. Akun super ini silahkan kalau untuk Bapak Ibu yang punya akun lama, silahkan bagikan ke guru teman Bapak Ibu yang ada di sekolah yang belum pernah pakai Quizzes. Ajak Bapak Ibu gurunya untuk mendaftarkan akun. Kemudian ketika Bapak Ibu tersebut mendaftarkan akun dan mendaftar akunnya, Bapak Ibu yang didaftarkan akun baru harus melakukan kuis sebagai host. Baru dua-duanya akan mendapatkan akun super. Baru dua-duanya akan mendapatkan akun super. Nah, bagaimana untuk mendapatkan linknya? Linknya itu akan muncul ke Bapak Ibu di bagian kiri atas. Nah, di bagian kiri. Nah, kita akan mendapatkan, bisa mendapatkan link referralnya ada di bagian. Tapi untuk kali ini, misalnya Bapak Ibu belum mendapatkan akun super, tidak masalah. Karena tetap bisa menggunakan untuk kuis. Nah, besok coba. Dan ternyata harus buat kuis. Ya betul, harus buat kuis Bapak. Jadi kalau untuk mendapatkan akun supernya kita memang harus buat kuis. Saya kira tahan dulu, ini merupakan tahapan pertama. Waduh, tahapan pertama aja udah ramai sekali gitu ya. Nah, yang kedua adalah Bapak Ibu perlu untuk mengubah bahasanya, karena kita perlu ke bahasa Indonesia supaya perintahnya sama. Untuk mengubah bahasa, silakan Bapak Ibu pilih di pengaturan bagian kiri bawah. Kalau yang bahasa Inggris berarti setting. Kalau yang bahasa Inggris berarti setting, yang gambar roda bergerigi di sana, kita pilih. Kita pilih pengaturannya. Nah, kemudian akan ada bahasanya. Bahasa di sini ini bahasa Inggris, berarti kita pilih yang bahasa Indonesia. Otomatis dia akan nge-reload dan semuanya akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, itu yang penting tuh. Setelah mendapatkan akunnya, Bapak Ibu perlu untuk mengubahnya menjadi bahasa Indonesia. Pengaturan dan menjadi bahasa Indonesia. Jadi yang bahasa Inggris perlu diubah ke bahasa Indonesia. Otomatis akan semuanya akan menjadi bahasa Indonesia. Meskipun ada beberapa perintah yang kadang tetap masih muncul di bahasa Inggris, itu nggak masalah. Oke, berarti udah 2 tahapan. Mendaftar akun, mendapatkan akun super, mengubah bahasa. Itu yang ketiga. Nah, selanjutnya saya akan bercerita kembali. Jadi ketika Bapak Ibu nanti sudah punya akun super gitu ya, atau sudah punya akun basic, Bapak Ibu tetap bisa menggunakan kuisnya. Hanya bedanya begini. Untuk akun super, mereka itu bisa untuk memunculkan video. Bisa untuk memunculkan video. Kalau untuk akun basic itu tidak muncul video, audio juga tidak bisa. Jadi kalau misalnya untuk akun basic ya hanya bisa yang dimunculkan gambar saja. Nah, fakta yang menarik menggunakan kuisis ini, itu yang pertama adalah bisa menggunakan kuis yang pertama bisa menggunakan kuis yang sudah dibuat oleh guru lain. Ini efisiensi. Biasanya kan soal-soal kan identik loh, gitu ya. Dan kita bisa cari itu referensi yang bisa kita gunakan langsung. Yang kedua bisa menyalin.
bisa menyalin dan memodifikasi soal dari guru yang lain. Yang ketiga, itu bisa import dari Google Form. Kalau biasanya buat Google Form itu terlalu resmi, kita bisa pakai Quizzes ini untuk jadi lebih seru, untuk jadi lebih seru, untuk jadi lebih seru. Dan yang keempat, ada fitur namanya teleportasi. Ini langsung mengambil dari soal-soal kuis yang ada di Quizzes dari Bapak Ibu guru yang lain. Bisa import Excel dan bisa juga buat soal secara manual dari yang Bapak Ibu buat. Contoh dari fakta-fakta yang ada ini, saya akan praktekkan langsung di Quizzes. Saya akan praktekkan langsung di Quizzes. Jadi ketika kita memanfaatkan kuis, kita bisa gunakan apa saja yang ada kuis yang ada di sini. Contoh, saya akan mungkin yang tidak terpikirkan adalah ada nggak soal bahasa Jawa di Quizzes? Ada nggak soal bahasa Jawa yang ada di Quizzes? Ada Pak Ibu? Banyak. Dan opo irah-irahan. Jadi banyak sekali soal yang ada di Quizzes yang bisa kita gunakan langsung dan bisa kita mainkan langsung. Nah, ini bisa kita cari apa saja yang mau kita cari, kita tulis saja yang kita butuhkan. Nanti akan muncul referensi-referensi yang ada. Jadi kuis ini itu bisa kita gunakan dengan berbagai. Mencari kuisnya bisa nggak? Bisa. Menyalin dan modifikasi bisa banget. Pakai Google Form diubah jadi kuis bisa? Oke, bisa juga. Dan itu akan sangat membantu. Itu kuis fitur dari kuisis yang perlu kita tahu gitu ya, dan perlu kita nanti akan coba. Nah, yang selanjutnya dari kuisis yang sudah kita buat, kita bisa mainkan beberapa mode permainan. Bisa seperti apa namanya? Bisa kita gunakan untuk satu itu flashcard, bermain tim bisa, bermain klasik bisa, buat ujian bisa. Ini fiturnya yang membedakan nanti klasik sama ujian itu tidak seperti bercandaan gitu ya. Kalau untuk kuis yang klasik biasanya bercandaan. Dan yang terbaru itu muncul dua fitur, ada presentasi interaktif, mode penugasan dan juga mode kertas. Nah, ini yang bisa digunakan nanti Bapak Ibu ketika kok harus online nih. Kalau nggak online bisa nggak? Bisa juga. Bisa juga. Dengan menggunakan mode kertas, yang online adalah hanya gurunya. Kalau untuk siswanya itu menggunakan kertas, tidak menggunakan HP. Bisa juga digunakan seperti ini. Saya akan praktekkan Bapak Ibu ya, dengan menggunakan Quizzes. Saya akan praktekkan sekali quizzes.com. Nah, saya akan membuat soal tentang Quizzes. Saya akan membuat soal tentang Quizzes. Kemudian saya akan cari soal-soal yang tentang Quizzes dulu. Quizzes fun quiz. Mengenal Quizzes. Karena ini yang membuat adalah guru yang lain, saya akan coba gunakan dari guru itu, saya akan salin dan edit. Ketika salin dan edit, otomatis akan menjadi milik kita. Nah, kemudian kita simpan. Nah, kita akan coba mainkan. Untuk memainkan kuis ini, kita bisa memainkan dengan beberapa metode. Ada main langsung, ada PR ataupun kertas. Kita akan coba main yang sering sekali digunakan itu adalah klasik dengan mode klasik yang paling mudah. Kita akan coba dulu Bapak Ibu ya untuk merasakan bagaimana kuis ini digunakan. Silakan Bapak Ibu coba bisa bergabung ke saya dengan masuk ke Join My Quiz atau saya akan bagikan link dan linknya saya akan bagikan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu klik linknya. Nah, itu sudah ada yang masuk. Saya akan masuk juga dengan nama saya. Kalau Bapak Ibu sudah klik, biasanya diminta untuk menuliskan nama. Saya akan mulai. Yuk, Bapak Ibu coba bergabung dan coba rasakan menggunakan kuisisnya. Ini tampilan anak-anak yang sebelah kanan, tampilan kirinya yang untuk guru. Dan ini yang digunakan memang benar-benar
semuanya online, benar-benar semuanya online. Dan silahkan Bapak Ibu coba untuk menggunakannya. Bisa nggak pakai emot-emot? Kalau anak-anak biasanya bisa. Emotnya muncul. Emotnya. Wah, udah banyak 33 yang bergabung. Ini baru mencoba ya Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa untuk gunakannya, bagaimana untuk menggunakannya. Kita mencoba, sudah 40 dan kita akan bersama-sama bermain. 50 deh kita akan mulai. 50 kita akan mulai. Sebelah kiri tampilan yang ada di guru, sebelah kanan yang tampilan yang ada di siswa. Betul nih Bapak Ibu. Kalau betul nanti akan jadi hijau Bapak Ibu ya. Kalau betul akan jadi hijau di sana. Wah, kecuali apa nih? Yang mana nih Bapak Ibu kira-kira? Nah, silakan Bapak Ibu juga bisa gunakan juga untuk fitur-fitur yang ada bantuannya. Wah, kita udah bisa gunakan. Wah, kan. Kodenya, kalau yang mau bergabung kodenya, mana nih kodenya? Ini linknya ada di atas Pak, 515057 kodenya. Kecuali lagi ini. Ada hot potato, email. Nah, kalau salah seperti ini, Bapak Ibu akan muncul merah. Kita bisa juga menggunakan fitur-fiturnya di sini. Kita awur aja ya, Bapak Ibu ya. Wah, salah lagi. Jadi merah seperti itu. Oke, saya akan ulang akhiri ya, Bapak Ibu ya. Karena ini hanya simulasi saja. Wah, ini Pak Rifki, Bu Nurmala, sama Bu Ici. Mantap. Karena ini hanya untuk simulasi saja. Jadi Bapak Ibu tadi sudah melihat bagaimana tampilan dari gurunya dan juga tampilan dari siswanya. Nah, yang pertanyaannya mungkin yang muncul dari Bapak Ibu itu bagaimana cara membuatnya begitu. Bagaimana cara membuatnya. Nah, untuk membuat secara lebih detail ini untuk pertemuan pertama saya akan jelaskan secara bagaimana cara membuatnya. Jadi ketika Bapak Ibu mau membuat kuis, kita pasti masuk ke kuisis dan pastikan di sini adalah akun yang sering kita gunakan, Bapak Ibu. Pastikan akun yang sering kita gunakan. Dari kuisis ini kita bisa menggunakan untuk yang pertama yang perlu Bapak Ibu coba adalah belum membuat dari dasar dulu. Untuk membuat dari dasar mungkin besok akan saya jelaskan. Tapi Bapak Ibu bisa gunakan dengan mencari kuis yang ada terlebih dahulu. Kuis yang ada kita akan cari di perpustakaan kuis. Ketik saja materi apa yang ingin Bapak Ibu cari. Coba mungkin boleh Bapak Ibu tulis di kolom komentar apa yang perlu saya cari dulu. Apa kira-kira yang Bapak Ibu penasaran, adakah materi ini atau adakah bab ini? Boleh tulis di kolom komentar, saya akan pendidikan agama. Tentang bab apa coba Bu Umaymah? Coba kalau pendidikan agama tentang bab apa misalnya? Antariksa, termokimia, materi song. Wah, ini belum dituliskan. Contohnya antariksa aja ya. Antariksa. Ini dari Pak Sumardi. Kita cari saja tentang antariksa, ini ada bumi dan antariksa. Cara pertama itu kita cek dulu soal-soalnya. Oke enggak? Kalau tidak oke, kita harus nyari yang selanjutnya.
jangan diklik Bapak Ibu ya, cukup didekatkan saja. Kumpulan benda langit, siapa yang disebut bintang? Wah ini cocok nih antariksa. Kalau sudah cocok, silahkan klik terlebih dahulu. Nah, supaya ini tersimpan ke kita, Bapak Ibu, istilahnya kuisnya tersimpan ke kita, pilih menu yang namanya di sini adalah menunya menu salin dan edit. Nah, salin dan edit ini digunakan untuk menyalin dan menyimpan kuis itu di akun kita. Menyimpan akun kita. Nah, otomatis kalau sudah dia akan tersimpan di kita. Kalau sudah, cukup disimpan saja. Atau Bapak Ibu mau cek satu-satu apakah benar atau tidak, itu juga boleh. Nah, kalau sudah tersimpan ini bisa untuk dimainkan. Bisa untuk dimainkan secara langsung atau yang lain itu bisa untuk dimainkan. Saya akan tulis lagi coba bab bersuci atau taharah. Ini saya penasaran juga nih. Ada nggak ya materi bersuci atau taharah? Taharah ya. Oh, ada Bu ini Bu, materi taharah. Nah, agama juga ada nih materi taharah. Berarti banyak juga yang sudah menyiapkan. Makanya kita jangan sampai kehabisan. Ini kita nggak perlu mengetik dan yang lain ya Bapak Ibu ya. Kita cukup memanfaatkan dan juga ngecek aja jawabannya betul atau enggak. Nah, di sini kita bisa klik nih taharah. Oke. Kalau sudah supaya jadi milik kita pilih menu apa nih Bapak Ibu? Supaya kuis yang kita cari ini diduplikat ke akun kita, bisa kita simpan di perpustakaan kita, pilih yang mana Bapak Ibu? Dari menu-menu ini supaya muncul di akun kita perlu memilih menu yang mana atau klik yang menu yang mana. Boleh tulis di kolom komentar ya, supaya kita sambil cek yang mana ya. Simpan, enggak, salin dan edit. Disimpan boleh di sini atau lebih tepat kalau Bapak Ibu untuk paling penting adalah salin dan edit. Karena salin dan edit ini kita akan melihat cek satu-satu, oh ini jawabannya betul. Oh ini jawabannya betul. Misal jawabannya salah, kita bisa edit. Oh jawaban tayamum ini salah, yang benar adalah mandi wajib misalnya, ini bisa kita klik, kemudian simpan. Tapi kalau udah betul ya kita pilih ini, kita pilih simpan. Nah otomatis kita cek, soalnya ada berapa nih? Soalnya terlalu banyak. Soalnya di sini ada 20. Saya nggak mau soalnya banyak-banyak, kita hapus soalnya. Hapus lagi soalnya, hapus lagi soalnya, hapus boleh, satu lagi. Nah, ada 15. Oke deh, 15 soal aja oke. Kalau sudah oke, kita boleh simpan. Nah, itu cara paling mudah menggunakan Quizzes, istilahnya belum menggunakan AI gitu ya. Hanya menggunakan referensi yang ada itu pun sudah sangat membantu kita, apalagi dengan AI yang ada. Nah, itu yang perlu di pertemuan pertama ini Bapak Ibu bisa untuk praktekkan setelah punya akun, cari kuis yang mau digunakan, kemudian bagaimana cara membagikannya. Saya akan jelaskan juga bagaimana cara membagikannya. Untuk pertemuan pertama ini saya akan membagikan yang main kuis secara langsung dulu. Kuis secara langsung, kita pilih yang klasik, ya kita pilih yang klasik. Di klasik ini banyak pilihan. Tim, kalau tim berarti kita akan bermain secara tim, secara acak, Bapak Ibu. Penguasaan, ini mode yang menarik berlatih sampai benar-benar siswa itu sampai semuanya menjawab betul. Kalau klasik ini yang seperti kita lakukan tadi, itu biasanya untuk formatif. Kalau ujian, itu yang memang serius. Jadi kalau untuk ujian ini yang serius, kita coba yang tim. Timnya berapa tim? Di sini saya akan coba membuat 8 tim. Nah, kalau sudah semuanya oke, pengaturannya ini Bapak Ibu bisa cek ya untuk pengaturannya soal diacak, jawaban diacak, sehingga tidak bisa untuk anak coret anak untuk mencontek itu sangat kurang, kemungkinannya akan sangat sedikit. Kemudian kita pilih lanjutkan. Nah, tampilan yang lanjutkan ini adalah tampilan ke guru. Bapak Ibu bisa untuk meminta untuk anak-anak silahkan coba kalian buka join my quiz atau Quizzes gitu ya. Quizzes. Nah, di quiz itu pilih yang di bagian kanan atas namanya masukkan kode.
Nah, kode-kode yang gabung ini adalah kode yang ini saya akan tampilkan kembali. Nah, ini merupakan kode yang perlu dimunculkan. Dituliskan saja kodenya. 2991177. Itu kalau misalnya kita gunakan kode. Tulis namanya, kemudian bergabung. Atau Bapak Ibu bisa untuk membagikan linknya. Di sini klik untuk dapat link, klik aja. Nah, linknya ini kita langsung bagikan ke siswa kita. Oke, nah silakan Bapak Ibu coba untuk masuk. Dan otomatis kalau misalnya ini tim, dia akan mengacak timnya secara bebas lah. Ayo coba Bapak Ibu bergabung. Kalau untuk tim ini semuanya harus bergabung dulu baru kita mulai. Baru 8 orang. Yuk Bapak Ibu bergabung yang banyak. Bergabung lagi 8 itu berarti kita butuh orang yang cukup banyak untuk bergabung. Kalau untuk kuis tim itu Bapak Ibu tidak bisa menyusul ya. Kalau untuk permainan klasik kan siswanya bisa menyusul. Kalau untuk tim nggak bisa. Jadi tim yang udah masuk, ya itu yang memang konsekuensinya akan kerjasama. Untuk lebih seru, biasanya kalau sudah masuk, udah tahu kelompoknya, oh kelompok ini 1, 2, 3, silakan Bapak Ibu acak timnya lagi. Dia otomatis akan berubah itu tim. Kemudian acak lagi sekali lagi. Nah dia akan berubah timnya. Ini akan lebih seru dan anak-anak akan jadi heboh gitu ya. Kalau misalnya tiap timnya boleh kerjasama ya, nah mereka akan mencari tim-tim yang sesuai. Seperti punya saya ini Gramki ini timnya ada Bu Umaymah, ini bisa menang ini karena ini agama nih saya ini. Ada Pak Abdullah dan Bu Dini. Nah kalau sudah kita langsung mulai. Nanti akan mengerjakan sendiri-sendiri, tapi nilainya akumulasi dari timnya. Akumulasinya dari timnya. Jadi kalau seperti ini, waduh, saya nggak tahu. Lalu hidup bersih. Nah itu misalnya Bapak Ibu, nilainya akan terakumulasi. Dari 4 orang yang mengerjakan ini akan terakumulasi dari tim-timnya. Dan nomor 1 kan, kita cek lagi. Contoh, wah, nah itu akan, jadi Bapak Ibu nanti akan muncul terakumulasi dari satu kelompok ke kelompok yang nah, itu saya akan akhiri ya. Nanti mencoba di sini. Oke, jadi di sini kita bisa lihat bahwa pemenangnya adalah Dancing Slug dan isinya Bu Nur Kholifah, Bu Rini, Bu Nur Yaningsih, Bu Hanisha Wahni, ibu semua. Nah itu kalau kita bagikan ke peserta, ke anak didik kita, gitu ya, ke anak didik kita dengan mode tim. Jadi sebenarnya Bapak Ibu untuk mode ini, Bapak Ibu bisa pakai mode langsung, kecepatan guru, nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Tadi udah kita bagikan dengan cara klasik, cara tim, dan klasik. Nah, Bapak Ibu udah mencoba dan itu sangat membantu ketika anak-anak itu pasti akan senang ketika kita mainkan kuis itu dengan, nggak terasa lah kalau anak-anak melakukan pengujian formatif atau assessment itu nggak terasa ketika Bapak Ibu menggunakan kuisis ini. Dan kuisis ini akan sangat membantu tentunya ketika Bapak Ibu ingin melakukan assessment. Dan nantinya cara buatnya pun itu sangat mudah karena referensi soalnya sangat banyak. Nah, di situ Bapak Ibu. Dan anak-anak yang mau join cukup dengan join. Syaratnya ini anak-anaknya pegang HP semua. Kalau yang secara langsung, syaratnya harus pegang HP semua dan itu akan bisa dimainkan ketika ada HP dan ada online lah. Kalau nggak online, nggak punya kuota gimana? Ya nggak bisa. Memang kalau untuk yang kuis langsung itu bisa dijelaskan secara dibuat secara online. Baik, jadi untuk pertemuan pertama ini, Bapak Ibu ya, untuk pertemuan pertama saya review, ya, saya review. Jadi untuk yang pertama, Bapak Ibu pastikan satu, sudah mendaftar akun kuisis dengan cara masuk, kemudian pilih akun Gmail, kemudian pilih pilih akun yang sesuai,
Nah, kemudian pastikan ini sekolah, guru, dan pastikan pilihannya di sana itu boleh. Kalau untuk yang akses HP itu bisa dipilih apa saja. Sebenarnya mapelnya juga bisa dipilih apa saja. Kalau misalnya untuk agama, boleh diisi pengembangan profesional, boleh diisi ilmu sosial. Kalau bahasa Jawa, boleh pilih bahasa dunia, itu juga nanti silakan disesuaikan. Kalau sudah, pastikan pengaturannya ada di bahasa Indonesia, supaya nanti untuk apa namanya, untuk perintahnya kita sama. Dan Bapak Ibu nanti untuk yang pertama ini mencari, menyalin modifikasi dan memainkan, kita sudah mainkan dengan cara yang basic begitu ya, dengan cara yang basic, dengan cara yang tentunya itu sangat-sangat mudah lah. Itu yang pertama. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu saya akan membahas bagaimana membuat soal dengan AI, bagaimana membuat soal dengan apa namanya, dengan manual. Kalau pengennya manual banget, itu yang pertemuan kedua saya akan membahas. Di pertemuan ketiga nanti saya akan membahas yang pakai mode kertas. Jadi Bapak Ibu jangan sampai meninggalkan untuk pertemuan secara langsung, eman-eman banget gitu ya. Untuk sayang sekali kalau misalnya Bapak Ibu di pertemuan ketiga itu tidak ikut, karena di pertemuan ketiga saya akan praktekkan menggunakan kertas, karena masih banyak sekolah yang belum mengizinkan 100% anaknya membawa HP atau menggunakan smartphone. Makanya fitur ini akan sangat membantu dan saya akan jelaskan di pertemuan yang berikutnya. Saya kira itu Bapak Ibu dari saya untuk apa namanya, untuk kuisis di awal ini itu sangat beragam gitu ya, sangat beragam karena fiturnya yang begitu banyak. Jadi memang harus satu persatu saya peragakan. Yang penting intinya Bapak Ibu untuk hari ini, Bapak Ibu sudah punya akun, bisa membagikan bagaimana akun super, bagaimana menyalin kuis yang sudah ada, dan bagaimana memainkan secara basic, klasik gitu ya. Secara klasik, secara tim, dan secara personal, Bapak Ibu bisa mainkan. Dengan kemampuan ini saja sebenarnya Bapak Ibu sudah bisa membuat kelas itu lebih ramai. Nah, bagaimana kalau misalnya ada fitur-fitur yang lain yang besok akan saya bahas lebih lanjut. Nah, karena waktunya terbatas untuk pertemuan kali ini, silakan lebih banyak saya akan bagikan ke Bapak Ibu. Saya akan bagikan ke Bapak Ibu untuk bertanya dan dipandu oleh Mas. Silakan bisa. Baik, terima kasih Pak Klik atas penyampaian materinya. Luar biasa sekali malam hari ini Bapak Ibu. Pak Klik sudah menyampaikan bagaimana cara registrasi dari awal, kemudian hingga tadi Pak Klik juga menampilkan bagaimana menjalankan kuisnya begitu Bapak Ibu agar bisa dimainkan oleh peserta didik kita nanti begitu. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, Bapak Ibu bisa manfaatkan fitur raise hand yang ada di Zoom ini, atau Bapak Ibu bisa tuliskan pertanyaannya di kolom chat Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu tidak bisa berinteraksi secara langsung melalui Zoom. Bapak Ibu juga bisa tuliskan pertanyaannya di kolom chat sehingga nanti bisa kami bacakan untuk dijawab oleh narasumber, oleh Pak Kelik. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Sejauh ini sepertinya masih belum ada yang bertanya, Pak. Atau mungkin dari kolom chat itu ada beberapa pertanyaan sebelumnya, Pak. Kita bacakan dulu dari kolom chat itu, Pak. Di sini ada Ibu Titi Zuhria. Misal untuk akunnya beragam, tidak semua belajar ID bisa untuk join quizzes, gitu, Pak. Dan Untuk, satu lagi, Pak. oh ya, boleh, boleh. Sekaligus ini, Pak. Kalau secara super bagaimana, Pak? Oh, baik, baik. Untuk bergabung memainkan kuis ya, untuk memainkan kuis sebenarnya tidak punya akun pun tidak masalah, Boy. Untuk memainkan kuis. Itu misalnya memainkan kuis, anak-anak masuk langsung ya, contoh ini. Saya akan membagikan ke Bapak Ibu. Contoh ada kuis di sini, ada Indra. Ini adalah kuis yang sudah dibuat gitu ya, sudah istilahnya kita mainkan. Saya akan pakai nah Incognito. Incognito ini nggak ada akunnya, Boy, nggak login. Kita cukup langsung pakai link kuisnya. Tanpa dengan akun kuis itu kita sebenarnya tetap bisa bergabung. Coba kuis. Nah, jadi di sini kita tetap bisa masuk
meskipun kita belum punya akun, belum mendaftar. Nah, untuk guru itu untuk memainkan kuis itu perlu sekali mendaftar. Nah, bedanya kalau misalnya untuk guru perlu sekali mendaftar untuk menjadi hostnya, untuk memainkan kuis itu menjadi host kuisnya. Tapi kalau untuk pesertanya bebas. Nah, untuk guru apakah harus belajar ID? Tidak juga. Jadi Bapak Ibu bisa untuk menggunakan akun biasa bisa oke, pakai akun belajar juga oke, hanya hasilnya sama saja. Enggak terus dengan akun belajar Bapak Ibu akan dapat akun super, tidak juga. Jadi itu akan sama, berbeda dengan Canva. Kalau Canva menggunakan akun belajar ID, itu akan mendapatkan akun pro gitu ya. Itu berbeda dengan basic. Hanya kalau untuk mendapatkan akun supernya ya perlu membagikan kode referral seperti yang dibagikan oleh Bapak Ibu berbagi tadi. Kalau tadi ada yang berhasil membuat akun dari link yang Bapak Ibu bagikan, kemudian memainkan kuis seperti ini, nah itu otomatis nanti akan berubah akunnya menjadi akun super. Nah itu yang perlu Bapak Ibu nanti bisa dicoba kembali lah. Untuk mendapatkan akun supernya, ajak guru-guru di sekolah Bapak Ibu dengan kode referral Bapak Ibu. Itu akan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Klik atas penjelasannya. Di sini juga ada beberapa pertanyaan lain, Pak. Untuk workshop kali ini, selama 3 hari mungkin Pak ini, apakah harus pakai akun yang super atau cukup dengan akun basic saja gitu Pak? Baik, Dan ini mungkin untuk kelas, sekaligus Pak, ya boleh. untuk kuis ini apakah bisa digunakan untuk anak PAUD? Gitu? Baik. Bapak Ibu untuk 3 hari ini cukup dengan akun basic saja. Hanya saya menawarkan Bapak Ibu untuk mendapatkan akun super. Karena bedanya apa sih sebenarnya akun super sama akun basic gitu kan? Nah, untuk akun super dan akun basic gitu Bapak Ibu. Ini adalah fitur soal yang bisa dibuat. Jadi kalau kita gunakan untuk akun, nah untuk akun basic itu hanya kita bisa soal pilihan ganda dan isi bagian kosong. Kalau untuk akun super itu bisa susun ulang, menjodohkan, seret lepas, jatuhkan ke bawah, drop down gitu kan. Nah ini yang ada logo petir-petirnya ini hanya bisa dipakai oleh akun super. Tapi akun basic pun pilihannya banyak, pilihan ganda aja udah cukup, mengisi bagian kosong aja udah oke gitu. Jawaban menggambar ini juga bisa untuk akun basic. Terbuka, pertanyaan terbuka oke, survei bisa, slide juga bisa. Nah, hanya yang muncul tanda petir-petirnya itu memang harus akun super. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkannya lebih banyak gitu ya, saya memanfaatkan lebih banyak itu dengan akun super. Tapi dengan akun basic saja, membuat kelas rame anak berteriak-teriak dengan senangnya main kuis, nah itu udah akan sangat membantu Bapak Ibu. Karena main kuis itu pasti keseruannya muncul. Bapak Ibu aja pasti tadi adrenalinnya ada waktu mengerjakan kuisnya begitu ya. Pasti adrenalinnya ada. Nah, itu yang menjadikan kuis ini kenapa sih kok membantu sekali dalam pembelajaran karena memunculkan adrenalin yang seolah-olah mereka itu tidak mengerjakan soal, tapi mereka itu berpetualang. Itu adalah anak-anak yang sekarang. Nah, untuk akun anak PAUD bisa nggak pakai ini? Bisa banget, Bapak Ibu. Jujur, waktu anak saya masih TK, kita sering pakai kuisis untuk mengenalkan warna merah yang mana. Terus misalnya hanya pasangan aja, apel, terus warna merah, kuning, itu dari gambar-gambar pun bisa jadi kuis gitu loh mengenalkan itu. Atau misalnya membaca angka 1, terus 1, 2, itu bisa juga. Hanya mungkin perlu sekali gitu ya Bapak Ibu untuk mencari referensinya yang atau membuatnya sendiri dengan sederhana. Karena untuk anak PAUD kan tidak banyak konten membaca begitu. Hanya konten-konten gambar dan memasang. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Klik atas jawabannya. Ini juga sudah banyak pertanyaan juga Pak di kolom chat. Tapi Bapak Ibu sepertinya tidak Tidak mau tidak bertanya langsung ya. untuk bertanya langsung ini Bapak Ibu. Entah mungkin Bapak Ibu terkendala dengan sinyal atau mungkin alasan-alasan yang lain. Gitu. Kemudian ini Pak menyambung sepertinya dari pertanyaan yang sebelumnya. Untuk akun yang basic itu apakah dibatasi jumlah soal gitu Pak?
Dan Baik. sekaligus ini pertanyaan tambahan, apakah bisa digunakan untuk ulangan harian dan nilainya apakah nanti bisa terekap gitu Pak? Ya, pertanyaan nilai terekap dan bisa untuk kita dapatkan hasil rekapannya enggak, itu memang sangat perlu sekali ya, apalagi kita misalnya akan nanti mengevaluasi juga apakah assessment ini masih relevan atau yang lain, itu perlu sekali. Nah, sekalian menjawab nih, Mas Arief. Saya juga penasaran, ada nggak sih sebenarnya kuis tentang PAUD? Ada nih Bapak Ibu. Saya kata kuncinya PAUD aja. Ternyata menghitung ayam gitu, 3, ini bintangnya ada berapa. Nah, itu PAUD pun bisa pakai ternyata ya Bapak Ibu ya, dan di situ bisa kita gunakan. Kita cobalah untuk anak-anak kita sendiri aja dulu, baru nanti misalnya untuk anak didik yang di luar bisa. Nah, untuk rekapannya ada enggak? Untuk rekapan itu akan muncul ketika kita sudah melakukan kuis. Contoh tadi saya melakukan kuis, ada di menu hasil. Nah, ini sebenarnya mau saya jelaskan untuk itu, tapi udah penasaran yang saya jelaskan. Jadi tadi yang sudah menjawab banyak, pesertanya banyak, itu yang mengenal puisis. Nah, yang mengenal puisis ini ada 55 peserta. Kita klik. Nah, di sini ada banyak, istilahnya ada hasil dari yang Bapak Ibu kerjakan. Rekapannya ada nggak? Nilainya ada. Poinnya dari berapa? Nah, ini udah ada semua. Ini nilainya 40. Tadi kan saya stop ya. 40, 40. Bisa nggak di-download gitu ya? Bisa nggak di-download? Bisa banget. Kita download saja. Otomatis downloadan ini akan menjadi seperti analisis butir soal. Analisis butir soal. Nah, ini analisis pertanyaan aja ada gitu ya. Jadi pertanyaan jawaban ada. Data pesertanya, namanya ada, benernya berapa. Kalau nilai ini, akurasi itu nilainya berapa, poinnya itu dari akurasi ini. Nah, ini dan itu bagus Bang. Nggak sembarangan gitu ya. Bahkan ada warna dan yang lain. Detailnya udah oke lah. Kalau untuk menurut saya untuk laporan dari kuisis ini kuis yang lengkap ya. Mainnya oke, dibagikan banyak, bisa online, semi online ataupun dan laporannya itu. Jadi kita perlu bahas lebih lanjut sampai 3 hari nanti gitu kan. Bahas semuanya, kumpulkan pertanyaannya, ditanyakan di hari kedua, ditanyakan di hari ketiga, apa saja yang menjadi penasaran. Seperti itu Mas Ari. Baik, terima kasih Pak Klik atas penjelasannya. Wah, di sini juga banyak Bapak Ibu yang bertanya hal serupa Pak. Oh tadi ini ya, satu yang belum saya jawab ya. Ada batasan soalnya nggak untuk akun basic? Nggak ada. Iya, iya. Tidak ada. Tidak ada batasannya. Tapi juga jangan banyak-banyak Bapak Ibu. Kalau soal 50 anak-anak untuk kuis, itu udah pusing sendiri. Biasanya soal itu, ya rata-rata sampai 20 lah. 20 itu udah rata-rata udah cukup lama juga. Bahkan sampai 30 terlalu lama. Kecuali untuk ulangan ya. Tadi kan ada yang untuk ujian loh. Itu bisa tuh. Untuk ujian sampai 30 nggak masalah. Tapi saya kira itu udah memberikan layanan gitu. Hanya jenis pertanyaannya saja yang untuk akun basic itu tidak sebanyak akun sudah. Untuk jumlah peserta yang bisa ikut kuisnya itu Pak, apakah ada batasan di akun basic? Eh, Ratusan atau berapa gitu ya untuk ikut. Tapi itu kalau untuk dalam kelas, saya kira dalam kelas tidak sebanyak itu. Gitu ya. Kalau dalam kelas di bawah 50 dan itu aman kalau kita untuk melakukan kuis di dalam kelas itu aman. Jadi masih batasan di kelas dengan batasan yang ada di kuis itu masih banyak batasan yang ada di kuisnya dari pesertanya di atas maksimal. Seperti itu Mas. Baik Pak Klik. Kemudian ini mungkin berulang kali ditanyakan mungkin Pak, untuk upgrade ke akun super itu Pak, apakah harus membayar atau mungkin cara tadi kata Pak Klik kan bisa membagikan link referral ya Pak? Ya, link referral. Itu mungkin untuk link referral yang dibagikan, apakah yang menggunakan dari link yang kita bagikan itu harus berlangganan super terlebih dahulu atau tidak perlu berlangganan super, Pak? Untuk mengajukan referral itu sebenarnya untuk akun basic ya. Jadi akun basic itu bisa mengajukan referral. Jadi karena saya sudah mengajukan referral banyak nih kemarin untuk mengisi pelatihan, jadi kebetulan sudah banyak diajukan dan bergabung, itu akan terakumulasi Bapak Ibu. Biasanya kalau untuk satu peserta itu kan 30 hari.
kadang kita dapat 12 peserta udah jadi hampir, itu diakumulasikan bisa berbulan-bulan tuh. Kalau misalnya satu kode referral terus 5 saja berhasil, itu berarti 5 kali 30 hari. Berarti udah 150 hari ya untuk kode supernya. Hanya kalau untuk bergabung super berbayar itu juga ada. Itu harus menghubungi ke order ke Puisis Indonesia. Itu harganya sekitar 300-an atau berapa itu per tahunnya. Per tahunnya 300-an atau berapa. Tapi kalau untuk mencoba akun super, nah itu bisa untuk membagikan kode referral. Caranya itu dengan membagikan kode referral yang Bapak Ibu bisa di samping ini. Ajak guru lain pakai kuisis nih, Pak. Nah, nanti akan muncul kode referral. Ajak guru menggunakan kuisis, penyelenggaraan game pertama, sampai tidak hanya jadi akun ya, tapi harus menyelenggarakan game. Yang punya saya di sini, ini karena apa namanya? Karena sudah banyak ini, jadi akunnya itu nggak bisa untuk memberikan apa namanya, memberikan kode referral lagi seperti ini. Baik Pak Klik, terima kasih atas penjelasannya. Saya kira untuk pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang sudah disampaikan melalui kolom chat sudah terjawab semua Pak Klik. Dan mungkin kita bisa berlanjut di hari kedua besok dengan pembahasan yang lebih mendalam lagi Pak Klik ya. Betul. Mungkin Bapak Ibu yang mungkin pertanyaannya belum terjawab atau terlewat, nanti Bapak Ibu bisa tanyakan saja Bapak Ibu di grup WA. Nanti grup WA akan kami buka, Bapak Ibu bisa berdiskusi di sana, bisa bertanya ke Pak Klik lewat grup tersebut. Apabila mungkin Bapak Ibu sungkan atau merasa kurang enak bertanya di grup, nanti Bapak Ibu bisa hubungi Pak Klik secara pribadi mungkin, gitu Bapak Ibu. Dan untuk hari ini kita cukupkan sekian ya Pak Klik. Baik, Mas. Kita lanjutkan di pertemuan besok Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa disiapkan untuk besok. Dan Bapak Ibu kalau bisa siapkan 2 perangkat sekaligus, di mana nanti Bapak Ibu bisa menyimak sekaligus mempraktekkan. Namun Bapak Ibu jika merasa tidak fokus, Bapak Ibu bisa menyimak terlebih dahulu. Mungkin itu saja untuk hari pertama ini Bapak Ibu. Sampai jumpa kembali di esok hari di jam yang sama, yakni pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kami akhiri untuk malam pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inspiratif Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu.